kabarnya anak-anak? Sehat. Pada semangat nggak? Semangat. Ibu absen dulu ya. Ya. Dara Anggraini, Hadir. Jessica Praselia Putri, Hadir. Neza Arjata, Hadir. Laila Tuputsia, Hadir. Laura Mustika Nur, Hadir. Sylvia. Hadir. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan mengenai biografi dari Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan mengenai kisah keteladanan dari Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, peserta didik mampu mempraktekkan kisah keteladanan dari Ali bin Abi Thalib. Udah pada tahu belum kita hari ini belajar apa? Kisah Ali bin Abi Thalib. Iya, kisah keteladanan Ali bin Abi Thalib. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan mengenai biografi dari Ali bin Abi Thalib terlebih dahulu ya. Ya. Ada yang tahu tidak Ali bin Abi Thalib lahir pada tahun berapa? Ayo. 17 Maret. Iya. Tahun 599. Ya, Ali bin Abi Thalib lahir pada tanggal 17 Maret tahun 599. Ada yang tahu siapa nama asli dari Ali bin Abi Thalib? Haidar. Iya, nama asli dari Ali bin Abi Thalib yaitu Haidar ataupun pemberani. Nah, Ali bin Abi Thalib ini mengapa namanya menjadi Ali? Karena namanya tersebut diganti oleh Rasulullah SAW. Makanya namanya menjadi Ali bin Abi Thalib. Ada yang tahu nggak siapa nama ayah dari Ali bin Abi Thalib? Abu Thalib. Iya, nama ayah dari Ali bin Abi Thalib yaitu Abu Thalib. Abu Thalib memiliki anak namanya Ali bin Abi Thalib. Nama ibunya siapa? Ayo. Fatimah. As'ad. Ya, Zahra. Fatimah. Nama ibu dari Ali bin Abi Thalib yaitu Fatimah. Betul. Siapa nama putranya? Ayo, putranya yaitu Hasan dan Husain. Betul. Selanjutnya kita masuk ke kisah keteladanan dari Ali bin Abi Thalib. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, kalian tonton dulu video ini ya. Kisah sedekah 6 dirham. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat sekaligus menantu Rasulullah. Ia menikahi Fatimah Az-Zahra dan mempunyai anak bernama Hasan dan Husain. Di suatu siang, ketika Fatimah sedang memintal bulu-bulu domba, Ali masuk ke rumah. Ia bertanya kepada istrinya, "Wahai wanita mulia, adakah makanan yang bisa saya makan?" Fatimah menatap suaminya lalu menggeleng. "Tidak ada makanan di rumah. Aku hanya memiliki 6 dirham dan uang itu pun akan aku gunakan untuk membeli makanan Hasan dan Husain." Ali tersenyum kepada Fatimah. Lalu ia menawarkan dirinya untuk membelikan makanan bagi anak-anaknya. "Ya sudah, kemarikan uangnya. Aku akan belikan mereka makanan." Setelah Fatimah memberikan uangnya, Ali langsung keluar rumah untuk membeli makanan. Di tengah perjalanan, Ali bertemu dengan seorang pengemis. Pengemis itu berkata, "Ya Tuan, kasihanilah kami belum makan." Ali merasa iba, kemudian memberikan semua uangnya kepada si pengemis. Tidak lama setelah itu, Ali pulang ke rumah tanpa membawa apa-apa. Fatimah heran dan bertanya kepada Ali, "Mengapa engkau pulang tanpa membawa apa-apa?" Ali menjawab, "Sesungguhnya uang yang kau berikan sudah aku sedekahkan semua kepada pengemis yang tadi aku temui." Fatimah terdiam.
Namun raut wajahnya sedih. Ali yang merasa bersalah memutuskan untuk pergi menuju rumah Rasulullah. Di tengah jalan, ia bertemu dengan salah seorang sahabat yang sedang menjual untanya. Laki-laki itu pun menghampiri Ali. "Wahai Ali, belilah untaku ini." Ali menggelengkan kepala. "Saya ingin membelinya, tapi saya tidak punya uang." Laki-laki itu tersenyum ramah. "Tidak apa-apa, urusan uang belakangan." Lalu Ali bertanya lagi, "Memang berapa harga yang kau tawarkan?" Dan laki-laki itu menjawab, 100 dirham. Merasa harganya tidak terlalu tinggi, Ali akhirnya menyanggupi dan membawa unta itu. Ketika ia melanjutkan perjalanan, Ali bertemu dengan laki-laki lain yang tertarik dengan untanya. Laki-laki itu bertanya, "Apakah kau berniat menjual untamu? Aku tertarik untuk membelinya." Mendengar hal itu, Ali merasa senang. "Benar, aku jual seharga 300 dirham." Orang itu pun setuju dan memberikan uang sejumlah 300 dirham kepada Ali. Selanjutnya Ali melunasi harga unta kepada orang pertama yang menjual. Selepas itu, Ali akhirnya tiba di rumah Rasulullah dan menceritakan kejadian yang barusan ia alami. Rasulullah bersabda, "Berbahagialah engkau Ali, sesungguhnya Allah telah mengganti uang yang telah kau sedekahkan." Kisah 17 buah kurma. Kisah ini bermula ketika Ali sedang mengunjungi Rasulullah di rumahnya. Ketika bertemu, Ali mendapati Rasulullah telah berbaring dengan wajah yang pucat. Ali bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, mengapa wajah engkau pucat?" Rasulullah kemudian duduk dan menjawab, "Sesungguhnya aku sakit karena menahan lapar, Ali." Ali pun bertanya lagi kepada Rasulullah, "Apakah di rumah tidak ada gandum, wahai Rasul?" Yang dijawab oleh Nabi dengan gelengan kepala. Melihat Rasulullah yang sedang kesusahan, Ali membantunya. Ali pun pamit kepada Nabi. Ia mencari pekerjaan yang nanti uangnya akan ia gunakan untuk membantu Rasulullah. Di tengah pencarian kerja, Ali diberitahu oleh orang-orang bahwa ada seorang Yahudi yang tengah membutuhkan bantuan untuk mengairi kebun kurma miliknya. Kemudian Ali pergi menghampiri si Yahudi. Ia bertanya, "Apakah engkau sedang membutuhkan bantuan untuk mengairi kebun milikmu, wahai bapak?" Si Yahudi yang tengah mengairi kebunnya menengok ke arah Ali dan berkata, "Ya, benar." Ali pun tersenyum cerah dan berkata, "Bolehkah saya bekerja di sini untuk membantumu?" Si Yahudi mengangguk. "Boleh saja, tapi aku hanya bisa membayarmu dengan kurma untuk setiap air yang engkau timba." Ali mengangguk setuju. "Tidak apa-apa, Pak." Dari hasil pekerjaan itu, Ali mampu menimba air sebanyak 17 kali. Ia pun mendapatkan bayaran sejumlah 17 kurma ajwa. Lalu Ali membawa kurma tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah yang terheran dengan buah kurma yang Ali bawa dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan kurma ini, Ali?" Ali menjawab sambil tersenyum, "Saya dapatkan dari bekerja di ladang seorang Yahudi, Rasulullah." Rasulullah pun mengucapkan terima kasih atas bantuan Ali dan mengajak Ali untuk memakan kurma bersama. Kisah buah delima Ali dan Fatimah. Ali bin Abi Thalib adalah suami dari Fatimah Az-Zahra. Sebagai suami, Ali selalu berusaha membahagiakan istrinya. Suatu hari, Fatimah jatuh sakit. Ali ingin istrinya lekas sembuh. Ia bertanya kepada Fatimah, "Adakah sesuatu yang ingin kau makan, wahai istriku?" Fatimah yang sedang terbaring menganggukkan kepala dan berkata, "Aku ingin buah delima." Ali tersenyum dan pamit keluar untuk mencari buah delima. Di depan rumah, Ali sempat tertegun karena dia baru sadar kalau tidak punya uang. Kemudian Ali pergi ke rumah salah seorang sahabat. Di sana ia meminjam uang sebesar 1 dirham. Setelah mendapatkan pinjaman, Ali pergi ke pasar untuk membeli buah delima. Ketika ia akan pulang, ia melihat seorang kakek yang tengah terbaring sakit di pelataran toko. Ali pun menghampiri si kakek dan bertanya,
"Wahai kakek, sudah berapa lama engkau terbaring di sini?" Sang kakek yang tengah terbaring lemah menjawab, "Sudah 5 hari aku sakit, namun tidak ada seorang pun yang mau membantuku." Ali yang prihatin dengan kondisi si kakek bertanya lagi, "Adakah sesuatu yang kau inginkan yang bisa membuatmu sembuh?" Sang kakek menjawab, "Aku ingin memakan buah delima." Ali menatap buah delima di kantongnya sejenak. Ia memberikan buah delima ini untuk sang istri, tapi di sisi lain, kakek di depannya juga menginginkan buah delima. Dengan hati yang lapang, Ali membagi buah delima menjadi 2. Setengah ia berikan kepada si kakek, sedangkan setengah yang lain ia simpan untuk istrinya. Si kakek tidak bisa menahan haru ketika Ali memberikan buah delimanya. "Terima kasih atas bantuanmu, Ali. Semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikanmu." Ali lalu tersenyum kepada si kakek dan pamit pulang. Sesampainya di rumah, Ali memberikan buah delima yang tadi ia simpan. Ia berkata, "Maafkan aku karena memberikanmu setengah buah delima, karena setengahnya lagi aku berikan kepada kakek tua yang tengah sakit di pasar." Fatimah menggeleng kepala sambil tersenyum. "Aku tidak apa-apa. Sesungguhnya aku bahagia karena engkau telah membantu si kakek. Itu sudah benar. Kita perlu bersedekah, baik dalam waktu lapang ataupun di waktu yang sulit." Fatimah kemudian memakan buah delima yang telah dibeli sang suami dengan penuh rasa syukur. Ayo, tadi kan ibu sudah melihatkan video animasi ya. Jadi ibu akan bertanya, ayo apa kisah keteladanan yang dapat diambil dari Ali bin Abi Thalib? Ya, yang pertama yaitu dermawan. Mengapa dikatakan dermawan? Dalam video tersebut dijelaskan bahwa Ali bin Abi Thalib memberi makan seorang pengemis. Padahal anaknya yang bernama Hasan dan Husain ini ingin sekali makan dan mereka merasa kelaparan. Tetapi ketika mau membelikan makanan, Ali bin Abi Thalib ini bertemu dengan seorang pengemis dan dia justru memberikan makanan tersebut kepada pengemis. Makanya Ali bin Abi Thalib dikatakan seorang yang dermawan. Selanjutnya apa? Keimanan yang kuat. Ya, benar. Ali bin Abi Thalib yaitu orang yang memiliki iman yang kuat. Kenapa dikatakan memiliki iman yang kuat? Ayo, ada tahu nggak? Karena Ali bin Abi Thalib ini berjuang dengan gigih dalam membela ajaran Islam. Bahkan beliau rela untuk dibunuh demi membela Nabi Muhammad SAW. Jadi bahkan ya Ali bin Abi Thalib ini pernah diajak oleh seseorang untuk pindah dari agama Islam, tetapi beliau tidak menerima ajakan tersebut. Selanjutnya apa? Rendah hati. Iya, rendah hati. Ali bin Abi Thalib ini terkenal dengan kecerdasannya, bahkan kecerdasannya itu melampaui batas, saking cerdasnya ya, saking pinternya. Tetapi beliau tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki, selalu rendah hati, tidak menyombongkan tentang kecerdasan yang dimilikinya. Tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa Ali bin Abi Thalib ini seseorang yang memiliki keberanian yang luar biasa. Mengapa dikatakan seseorang yang berani? Coba, siapa yang bisa jelasin? Nah, ada yang bisa jelasin nggak? Nah, ibu aja ya yang jelasin bahwa Ali ini memiliki keberanian yang luar biasa. Mengapa? Ali ini dari kecil beliau ini selalu tidur sendiri, nggak pernah nih sama orang tuanya. Kan beliau kan dari kecil ya tinggal dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau diasuh oleh Nabi Muhammad SAW, maka beliau hidup dengan akhlak yang baik, berperilaku yang baik dengan asuhan dari Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu nggak? Ali bin Abi Thalib ini dikatakan karamullah wajah. Apa coba artinya? Ayo, ada tahu nggak apa itu karamullah wajah? Karamullah wajah itu yaitu Ali bin Abi Thalib tidak pernah melihat hal yang buruk. Bahkan ya Ali bin Abi Thalib ini sendiri tidak pernah
Nah, untuk menghadapi ataupun memutuskan permasalahan yang sangat berat. Dari kasus tersebut, sahabat-sahabat dari Rasulullah SAW ini menilai bahwa Ali ini merupakan orang yang memiliki sifat adil. Tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai kisah keteladanan dari Ali bin Abi Thalib. Ayo coba sebutkan apa-apa saja kisah keteladanan dari Ali bin Abi Thalib. Siapa yang memilih di pertama, maka dia akan menjelaskan mengenai rendah hati. Yang kedua bersyukur, yang ketiga keberanian, yang keempat adil, yang kelima dermawan, dan yang keenam yaitu cerdas. Ayo sekarang, siapa sini? Maju. Rendah hati. Siapa yang pertama? Rendah hati. Ayo. Cepat. Nomor berapa? Ya, nomor 1. Jelaskan mengenai rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati. Ali bin Abi Thalib memiliki ilmu yang tinggi, tetapi beliau tidak membedakan pertemanan dengan orang yang tinggi ilmunya dan rendah ilmunya. Ya, betul. Ali bin Abi Thalib memiliki ilmu yang tinggi, tetapi beliau tidak membedakan pertemanannya ya antara teman yang tinggi ilmunya dengan teman yang rendah ilmunya. Selanjutnya yang kedua, bersyukur. Sekarang Ibu akan contohkan mengenai bersyukur, yaitu Ali bin Abi Thalib ini menerapkan hidup yang sederhana, di mana beliau ini dapat menerima kehidupannya dalam keadaan apapun, walaupun beliau memiliki kekurangan baik itu dari materi maupun sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, keberanian. Siapa ayo? Ayo Meza. Ayo baca jelaskan mengenai keberanian. Apa itu keberanian dari Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib berani datang dalam ajaran Islam, mengikuti perang ketika usianya masih belia. Iya, Ali bin Abi Thalib ini memiliki keberanian yang luar biasa, di mana Ali bin Abi Thalib ini mengikuti perang ketika usianya masih belia. Beliau ini berani dalam membela ajaran agama Islam. Selanjutnya yaitu keempat, adil. Siapa yang akan menjelaskan mengenai adil? Ayo. Apa itu adil dari Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib dalam menyelesaikan perkara yang berat, beliau tidak mengintimidasi dan bersikap adil dalam Ya, betul. Ali bin Abi Thalib ini memiliki sikap adil dalam menyelesaikan permasalahan ataupun perkara yang berat. Beliau ini tidak pilih kasih, baik mana yang benar beliau katakan benar dan mana yang salah beliau katakan salah. Jadi beliau ini adil dalam memutuskan permasalahan. Ayo, selanjutnya yaitu dermawan. Siapa yang akan menjelaskan mengenai dermawan? Ayo. Ayo siapa ya Laura? Ayo. Jelaskan mengenai dermawan. Apa itu dermawan? Ayo, jelaskan. Ayo. Ayo jelaskan mengenai dermawan. Apa? Ayo Laura jelaskan mengenai dermawan dari keteladanan Ali bin Abi Thalib. Apa itu dermawan dari Ali bin Abi Thalib? Ketika beliau ingin membeli makanan untuk Hasan dan Husain yang sedang kelaparan, Ya, terus? beliau bertemu dengan seorang pengemis dan memberikan makanan untuk Anaknya kepada pengemis. Iya. Ali bin Abi Thalib ini memiliki sikap dermawan, yaitu ketika beliau membelikan makanan untuk Hasan dan Husain ataupun anaknya, beliau bertemu dengan seorang pengemis dan beliau ini memberikan makanan yang untuk anaknya tadi
Jadi bagaimana anak-anak sudah paham semua mengenai kisah keteladanan? Ya. Jadi ibu simpulkan sedikit ya, bahwa kisah keteladanan dari Ali bin Abi Thalib yaitu yang pertama ada rendah hati, ada dermawan, ada bersyukur, berani, adil, bijaksana, dan juga cerdas. Itulah kisah keteladanan dari Ali bin Abi Thalib. Kita cukupkan ya pertemuan pagi ini. Ya? Ya.